Belum ya, dulu belum. Oke, Rifku, silakan. Untuk memulai pelajaran, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, Bapak izin untuk absensi secara pertemuan kedua ini. Bagi yang hadir, silakan hadiroh atau hadir. Pertemuan kedua. Oke, tadi Adeva sakit ya. Baik, Adifa Aulia Prasetyo. Hadir, Pak. Mana Adifa? Adifa. Saya, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Mana? Oke, maaf. Saya. Kelihatan di dalam ya. Oke, siap. Aditama. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik. Oke. Alifa Fauja Sahla. Hadiroh, Pak. Baik. Alina Kalisa Kurniawan. Hadir, Pak. Amara Jafira. Amara Jafira. Oke. Ketua kelasnya ini Bapak Rifku ya. Rifku Bapak apa ya? Ini si siapa? Amara karena tidak menyahut yang Bapak panggil. Atika Jamalia. Hadir, Pak. Oke. Baiti Fardila. Hadiroh, Pak. NC Ulumia Kamila. NC Ulumia Kamila. Baik, apa ya? Paradifa Ramadhani. Paradifa Ramadhani. Hadir, Pak. Mana Paradifa? Oke. Hadir. Fikri Saputra Ardiansyah. Hadir, Pak. Iva Faiza. Hadir, Pak. Irna Ramadini. Hadir, Pak. Baik. Lutfi Suci Ramadhani. Hadir, Pak. Baik. Luvena Aurelia Herviana. Hadir, Pak. Maulida Fadia Meisya. Hadir, Pak. Baik. Mikdad Ahsani Hamdi. Hadir, Pak. Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Muhammad Eri Rafli Kairupan. Hadir, Pak. Muhammad Naufal Isyani. Hadir, Pak. Muhammad Rafif. Hadir, Pak. Naila Syakib. Hadir, Pak. Naura Rafila Huwaida. Hadir, Pak. Okalina Fakhira Rahmania. Hadir, Pak. Raihan Rivaldi. Bapak apa ya? Riko di sini. Riko sebagai saksinya bahwa tadi Bapak sebut tidak hadir. Rifku. Oke, Rifku. Rifku tadi Raihan Rivaldi saya anggap apa ya? Iya, Pak. Rizky Ahmad Maulana Chan. Hadir, Pak. Siti Amalia Ajis. Hadir, Pak. Safa Nabila Safana. Hadir, Pak. Safinka Malik Utama. Hadir, Pak. Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. Felia Sabira. Hadir, Pak. Tidia Cantika Ahdayani Putri. Hadir, Pak. Yusufia Hashim Warismi. Yusufia, ada? Yusuf, ada ya. Janwaga Raihan Widesta. Hadir, Pak. Mana Jahan? Hadir. Oke. Jaskia Kalimang. Hadir, Pak. Mana? Hadir, Pak. Alhamdulillah sudah Bapak absen. Ternyata ada yang alfa 1, 2,
3, 4. Lumayan banyak nih yang hafal ya. Oke. Alhamdulillah kita mulai masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Kalian bisa lihat materinya di bahan materi e-learning madrasah kalian. Kalian bisa cek di sana ya. Bapak juga sudah berikan dan Bapak akan jelaskan materinya hari ini. Bapak, maaf tadi Amara Zafira ke kamar mandi, Pak. Baik, nanti setelah terakhir jangan keluar dulu ya, kemudian nanti akan informasikan ke saya. Nanti saya absen ulang lagi ya. Bapak masuk ke materi dulu. Baik, Pak. Oke. Kelas 10 IPS 2 pada jam pukul 9 kita sudah mulai. Ya, tadi Bapak sudah mulai dengan doa oleh ketua kelas kalian dan Bapak juga sudah informasikan absensi kalian yang telat atau yang belum melakukan absensi dan Bapak juga mengabsensi ulang kalian ya. Ini pertemuan kedua dengan materi informatika dan keterampilan generik. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya dalam hati, apa sih bedanya antara TIK dengan informatika? Ya, jelas itu sangat berbeda sekali antara informatika dengan TIK. Ya, kita belajarnya adalah informatika, bukan TIK. Tapi di dalam informatika terdapat materi TIK. Baik, Bapak masuk ke dalam slide yang kedua. Tentang informatika di sekolah menengah atas atau di madrasah aliyah. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Berarti informatika itu studi atau mata pelajaran yang membuat sebuah perancangan dan pembuatan sistem komputasi. Ya. Jadi kalian akan mempelajari sebuah perancangan atau pembuatan sistem komputasi nanti di dalam informatika tersebut. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Jadi dalam pengembangan sistem komputer kita membutuhkan suatu pemodelan dari komputasi. Zaman dulu tahun 1995 itu komputer masih standar. Ya, hardware-nya masih standar, tampilannya masih begitu ya, masih jadul lah. Tapi dengan beberapa tahun ke depan ini teknologi semakin canggih, semakin enak dilihat, desainnya bagus, ya, tampilannya juga bagus dan mudah digunakan, familiar. Anak kecil aja yang umurnya misalkan 2 tahun, 3 tahun sudah bisa menggunakan smartphone dengan mudah, memutar YouTube dan lain sebagainya, karena sudah dipermudah dengan teknologi yang ada. Ya, oke, kita masuk lagi di sini. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi adalah 1. Perhitungan dengan menggunakan komputer. Jadi jika penghitungan-penghitungan apapun yang menggunakan komputer, seperti yang paling sederhana adalah kalkulator, itu disebut dengan komputasi. Ya. Lalu dengan menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan Google Spreadsheet, ya dalam penghitungan angka-angka atau jumlah-jumlah tertentu berupa biaya, anggaran, dan lain sebagainya, atau penghitungan-penghitungan menggunakan Excel dan Spreadsheet disebut dengan komputasi. Lalu yang kedua, dalam matematika, ingat, ini dalam matematika, ketika ada penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan tertentu atau pengubah-pengubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang telah diberikan. Misalkan kamu punya rumus, lalu punya inputan, lalu dibuat sebuah hasilnya apa outputnya dari rumus dan inputan ini. Kalau kita sudah punya inputan angka, lalu punya rumus, tentunya kita akan menghasilkan sesuatu hasil dengan menggunakan urutan atau langkah-langkah berdasarkan rumus tersebut. Itu disebut dengan komputasi. Jadi antara informatika dengan matematika tidak berbeda jauh. Ya. Ke depan,
guru yang mengajar informatika itu bukan hanya guru TIK, tapi bisa diajarkan dengan guru matematika, guru fisika, guru kimia, guru biologi, dan guru sains yang lainnya. Jadi informatika itu sebenarnya ya mata pelajaran yang masa kini atau berbasis computational thinking ya. Saat ini manusia hidup di era digital. Ya, kalian sekarang berada di era digital yang sering disebut dengan industri 4.0 atau 4.0, 4.0 atau 4.0. Banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin berbasis komputer dan internet. Komputer saja tidak atau belum menjadi sesuatu yang penting. Tetapi ketika komputer itu dihubungkan dengan internet, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa atau menjadi amazing, hal-hal yang menakjubkan. Ya, seperti ini. Kamu punya handphone yang bagus, yang keren, yang mahal. Tetapi ketika kamu tidak ada kuota atau tidak punya keahlian untuk menggunakannya, tidak bisa menggunakan alat tersebut, otomatis alat tersebut tidak menjadi cerdas. Ya. Karena yang menjadikan cerdas adalah kita juga, manusia. Ya. Pak, handphone saya belinya 35 juta. Wow, mantap, 35 juta. Ya. Tapi tidak ada internetnya, Pak. Wow, luar biasa. Ya. Luar biasa kenapa? Sesuatu yang tidak ada internetnya tentunya menjadi barang yang tidak dapat digunakan dengan baik. Ya. Jadi di sini tentu komputer yang canggih dengan internet yang cepat menjadi suatu yang amazing, yang luar biasa. Oke. Masyarakat sekarang ini disebut dengan masyarakat 5.0 atau 5.0. Society 5.0, 5.0. Karena hidup di dunia fisik sekaligus hidup di dunia cyber maya saat melakukan kegiatan daring. Yang ini luar biasa. Kita benar, kita masuk ke dalam masyarakat 5.0. Hidup kalian itu ada di dua dunia. Ketika kalian berada di rumah saat ini seperti sekarang, kalian juga sudah belajar secara daring. Jadi ada dua dunia kalian, di rumah dan di MAN 9 melalui pembelajaran. Di rumah dan di MAN 9. Kok bisa? Ya bisa. Karena di MAN 9-nya dunianya berbeda. Dunia cyber maya. Tetapi di rumah kalian dunianya nyata, fisik. Dapat disentuh, dapat dipegang, dapat dirasakan. Fisik di rumah. Tetapi yang MAN 9 ini, karena masa pandemi, dinyatakan sebagai dunia cyber atau maya. Luar biasa, kalian berada di dalam masyarakat 5.0. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer dan internet. Contohnya apa? Contohnya yang paling dekat adalah saat ini kalian sedang melakukan pembelajaran daring, yaitu PJJ, informatika, itu adalah kegiatan teknologi komputer dan internet. Kalian bisa melihat wajah saya bisa melihat wajah kalian, saya bisa menilai tugas kalian bisa mengirim tugas. Ya. Zaman dulu kalian kirim tugas harus datang ke MAN 9. Pak, saya mau kumpulkan buku catatan saya. Kamu harus datang ke MAN 9, kumpulkan itu. Tetapi sekarang kalian di rumah saja dalam kondisi tidur di kamar, dalam duduk di sofa atau lagi di luar olahraga, kalian bisa mengumpulkan tugas secara online. Ya, seperti itu. Lalu ada lagi ya, kebiasaan kalian tadi adalah komunikasi dengan menggunakan hal-hal yang lain. Contoh ada WhatsApp, ada Telegram, ada Instagram, ada LinkedIn, ya, ada apalagi banyak Twitter, ada Facebook. Wah, banyak sekali lah media sosial yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Ya, bersalam sapa, bersapa salam. Wah, mantap pokoknya. Media sosial itu kita bisa menggunakannya dengan baik dan bijak. Ya. Ingat, baik dan bijak, jangan sampai terjebak. Lalu yang lucunya lagi sekarang dengan media game online-nya. Masyarakat 5.0, Society 5.0 itu lucu sebenarnya. Ya. Dengan game online. Dulu, zaman tahun 95, saya bermain gamenya hanya sendiri di rumah. Karena jaringan akses internetnya belum ada waktu itu.
Kalau ingin gantian, silakan gantian. Ya, pinjam, saya istirahat, adik saya bermain gamenya. Jadi ganti-gantian mainnya. Atau juga kita gunakan joystick, dulu ada joystick namanya. Kalau joystick berarti bermainnya berapa? Hanya 2, maksimal 2 orang kalau pakai joystick di komputer. Karena tidak ada internetnya, ya. Dulu tidak ada internetnya. Jadi kalau tidak ada internetnya, ya komputernya belum terlalu canggih, tapi canggih pada zamannya. Canggih pada zamannya, untuk saat ini sudah canggih. Jadi hanya 2, maksimal hanya 2. Zaman sekarang, kalau kalian lihat itu luar biasa. Satu orang bermain game, lalu dia live streamingkan kegiatan dia bermain game, ya. Lalu muncul tampilannya di Facebook, lalu muncul tampilannya di Instagram, lalu muncul di YouTube, ya. Orang lain jutaan, ratusan, ribuan orang menonton kegiatan dia bermain game, ular, bermain game Tetris, bermain game nyetir truk, lalu bermain game lain-lainnya. Dia bermain, yang nonton jutaan. Awas bang, jangan belok kiri, nanti ada mobil tabrak, ya. Bang, lu dari mana bang, ya? Misalkan gitu. Karawang hadir, Bekasi hadir, Jakarta Timur hadir. Itu banyak komentar-komentar dari orang-orang lain. Padahal yang bermain game hanya 1 orang. Itu disebut dengan masyarakat 5.0. Ya. Luar biasa, 1 orang bermain game sampai yang chatting, yang komentar itu sampai ratusan. Itu luar biasa sekali. Sudah ada perubahan-perubahan yang perlu kalian pahami, ya. Oke, bagaimana nanti kehidupan saya, Pak? Dalam kehidupan hari ini seperti itu. Mungkin ke depan itu kan lebih aneh lagi, ya. Lalu sekarang kalian berada di rumah, misalkan dalam isoman karena kena COVID dan lain sebagainya, kalian harus memesan makanan, tidak boleh ke warung, ya. Berada di dalam rumah mungkin dalam 14 hari atau berapa hari, 10 hari. Bagaimana cara saya memesan makanan? Mungkin ada tetangga yang mengirim, ya. Mungkin juga dengan menggunakan pesan online, GrabFood, Shopee Food, ya, Gojek Food, dan lain sebagainya. Kita bisa pesan. Makanan datang, kita makan. Kita berada di rumah. Udah nyaman, ya. Oke. Lalu memesan transportasi. Dulu kalau saya mau ke sekolah, saya harus jalan kaki. Jaraknya 2 km. Ya, jaraknya 2 km saya harus jalan kaki. Mungkin zaman sekarang kalian 2 km pengennya pakai Gojek, ya. Ya, karena murah, misalnya Gojek kan cuma 5.000 7.000 pakai Gojek kan. Seperti itu, ya, naik motor. Oke. Lalu mendaftar sekolah, belajar secara daring dan sebagainya. Itu adalah kegiatan kalian yang kalian lakukan sehari-hari. Pasti sebelumnya. Oke. Lalu ada lagi informatika di era industri 4.0. Kita punya ilustrasi pada zaman dulu. Dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan, kios atau toko. Harga kios atau toko itu tidak murah harganya, bisa ratusan juta, bisa 1 M ya untuk mempunyai ruko saja. Jadi orang ingin berusaha menjadi pengusaha itu harus punya modal yang banyak. Lalu pemilik toko juga harus membayar karyawan-karyawannya, karena di dalam toko itu ada orang yang mengurus gudang, ada orang yang menjadi kasir, ada orang yang menangani berbagai pekerjaan lain, misalkan menjadi satpam, dan lain sebagainya. Itu harus kita bayar. Ya. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Dulu pakai uang tunai. Ya. Orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana. Nah, zaman sekarang berbeda. Ya. Dulu kita harus keluar, sekarang kita bisa di dalam rumah. Sambil nonton film, Upin Ipin, sambil nonton film SpongeBob, sambil nonton film yang lain-lain sebagainya, atau sambil belajar, sambil buka e-learning madrasah, sambil mengerjakan tugas, ya kita tinggal pesan sesuatu, orangnya datang. Ini orang yang jalan, ya yang panas-panasan, ya yang mengambil barang kita itu orang lain. Kita di rumah saja. Itu sudah seperti itu sekarang. Atau mau belanja, saya takut di luar ada COVID, misalkan. Kamu bisa juga pesan, mau belanja apa? Belanja Indomie, belanja sayur-sayuran, dan lain sebagainya juga bisa menggunakan
gosen, dan lain sebagainya. Ya, penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan. Saya punya toko di Tokopedia yang intinya saya tidak punya barangnya, tapi saya barangnya mengambil di toko lain. Jadi saya mengambil keuntungan dari toko lain itu hanya sekitar 5.000 rupiah. Ya, misal produk A itu harganya 20.000. Ya, di toko situ, di toko yang lain. Saya ambil fotonya, gambar fotonya, lalu masukkan ke toko saya. Ya. Lalu saya kasih harga naikkan 5.000. Jadi dari 20.000 jadi 25.000, misalkan seperti itu. Orang lain akan membeli di saya, lalu saya akan beli di sana, di toko lain. Seperti itu. Ya, saya untung berapa? 5.000. Lalu pekerjaan apa saya? Saya hanya pekerjaannya ketika ada yang beli di saya, ada yang bertanya, "Pak, apakah barangnya ada ready?" Saya bilang ada. "Apakah warna hitam ada? Apakah ukuran ini ada?" Saya bilang ada. Ya, lalu saya cek ke sana. Ya, saya cek ke sana, lalu saya beli di sana, di toko tersebut. Oke, saya beli toko tersebut. Nah, saya akan bilang di sana, dropshipper-nya adalah saya. Dropshipper-nya adalah saya. Jadi, anggaplah toko itu toko saya, padahal bukan toko saya, toko orang lain. Ya, saya buat seperti itu. Lalu nanti orang toko sana, dia akan mengirim dengan dropshipper alamat saya sebagai pengirim. Kirim ke orang sana. Otomatis saya tidak melakukan hal apa-apa. Saya hanya melayani mereka bertanya, "Pak, ada nggak barang ini? Yang warnanya hitam ada, Pak?" "Ada." "Ukuran ini?" "Ada." Oke. Langsung saya beli ke toko sana dengan harga yang lebih murah. Kerjaan saya hanya itu aja. Seperti itu, di toko. Oke? Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barang yang dibelinya karena bisa membayar dengan menggunakan digital. Ya, karena sekarang dengan uang digital itu serba mudah sekarang. Saya membayar dengan uang digital ke toko tersebut, langsung klik, masuk ke sana kan, oke langsung kirim. Jadi hitungannya itu hanya beberapa detik, beberapa menit. Nggak perlu lagi saya harus ke bank. Sebentar ya, saya ke bank dulu. Sebentar ya, saya ke ATM dulu. Ke ATM berapa kilometer, nunggu dulu, ngantri dulu, baru bayar. Lalu kirim bukti bayarnya, sudah kuno sebenarnya. Ya, kalau sekarang pakai apa? OVO, wih. Pakai apa lagi? GoPay, wih. Pakai apa lagi? Kiris, mantap. Ya. Pakai apa lagi? Link aja. Semuanya sudah berbasis digital. Langsung diterima, langsung diproses dalam hitungan detik. Tidak ada lagi yang namanya ngantri di ATM, harus jalan dulu ke ATM, dan lain sebagainya. Itu adalah zaman informatika sekarang ini, zaman digital. Nah, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Namun coba pikirkan bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang di pabrik, teller di bank, dan sebagainya. Apakah banyak orang yang kehilangan pekerjaan? Karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Next, minggu depan saya akan tanyakan ini. Kalian sudah bisa menjawab dan memberikan solusi. Jangan sampai kalian bisa menjawab tanpa memberikan solusi. Misalkan begini, bagaimana nasib kasir? Ya udah, cari kerja lain aja kalau kasir nggak ada. Jangan begitu. Tapi berikanlah solusi buat seorang kasir ini. Pak, karena kasir sudah tidak ada, Bapak silakan kerjakan ini aja. Coba ini. Kasih solusi. Karena di informatika kita harus belajar yang namanya berpikir kritis atau memberikan sebuah solusi. Menghadapi situasi tersebut, siswa yang sedang belajar di jenjang SMA atau madrasah aliyah perlu berpikir kritis dan mulai memikirkan masa depannya. Tentu, tidak semua orang akan berkarir di bidang komputer. Zaman sekarang, kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Bapak garis bawahi, kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Jadi begini, dengan adanya teknologi yang sangat canggih sekarang, misalkan apapun yang kalian lakukan itu bisa menjadikan sebuah penghasilan atau menjadi sebuah profesi dengan menggunakan teknologi komputer. Ya. Contoh misalkan seperti ini. Kalian, Pak, saya ahlinya memasak. Wow, luar biasa. Ahli memasak itu bisa menjadi koki yang terkenal. Ya, selain menjadi koki terkenal, kalian juga bisa menjadi apa? Selain itu,
YouTuber, wah luar biasa. Lalu apalagi blogger, apalagi. Jadi yang lain-lain yang sesuai dengan teknologi zaman sekarang. Jadi penghasilan tambahan, ya. Jadi tidak perlu takut dengan teknologi yang sangat canggih ini, tapi manfaatkan, cari solusinya untuk menghasilkan uang tambahan. YouTuber Pak, pasti YouTuber nggak ada hasilnya. YouTuber nggak ada hasilnya. Coba kalian lihat artis-artis. Contohnya Hatta Halilintar, siapa lagi? Irfan Hakim, siapa lagi? Banyak. Dari YouTuber, mereka menghasilkan one month, 1 bulan, bisa 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar dalam waktu 1 bulan. 1 tahun, 1 kali. Apakah itu bukan penghasilan? Kalau seperti saya dulu, untuk mencapai 1 miliar saja belum bisa sampai 10 tahun. Belum bisa. Ya. Karena gaji saya hanya 1 bulan sekitar 4 juta, 3 juta. Nggak mungkin bisa sampai 1 tahun 1 miliar. Apakah bisa Bapak menjadi YouTuber? Ya bisa. Kita mulai. Contoh kayak Bapak buat ini lalu masukkan ke YouTube. Bapak mencoba. Namanya manusia. Namanya manusia. Kita mencoba. Disuruh mencoba. Berikhtiar. Bagaimana dari hasil saya 4 juta, 3 juta, bisa nggak sih saya kayak Hatta Halilintar? Kalau memang tidak bisa, bukan rezeki saya, tapi saya sudah mencoba. Allah menyenangi saya, itu menjadi bentuk yang namanya adalah pahala. Walaupun saya telah mencoba, tapi tidak berhasil, saya tidak bisa menjadi orang kaya, tapi saya menjadi orang yang beruntung. Saya mengikuti jalannya, ikhtiar, berdoa, ya. Saya ikutkan apa yang Allah perintahkan kepada saya. Akhirnya saya buat YouTube. Ya, walaupun belum banyak yang nge-like, belum banyak yang subscribe, belum bisa mendapatkan iklan dan lain sebagainya, terus mencoba. Ya. Tidak ada yang nge-like, mungkin suatu saat ada yang nge-like. Belum ada yang subscribe, mungkin suatu saat ada yang subscribe. Orang lain, ya. Dan akan siapa tahu ke depan 3 tahun ke depan akan lebih baik profesional dari yang sekarang yang punya saya. Seperti itu. Jadi saya mengharapkan kalian untuk mencoba. Seperti itu. Jangan malu, jangan lemah, jangan kalah. Terus maju. Ya, walaupun belum melihat hasilnya. Semua profesi mulai ahli sejarah, ahli ekonomi, guru, apoteker, dokter, perawat, ilmuwan, insinyur, pedagang, semua membutuhkan alat bantu kerja yang mengandung komputer. Jadi, apapun yang kalian ingin kerjakan selalu akan berhubungan dengan komputer nantinya. Pak, saya tidak pernah ikut, saya orang kaya. Pak, saya orang kaya, saya nggak pernah menggunakan komputer. Tidak. Kalau orang kaya kan punya uang di mana? Di bank itu diatur oleh apa? Komputer. Semuanya berhubungan dengan komputer. Bahkan di rumah pun, untuk sekedar berkomunikasi, ponsel pintar sudah dilengkapi dengan aplikasi. Produk hiburan seperti permainan, video yang dinikmati jutaan pengguna lewat kanal siaran. Kanal siaran yang disebut dengan channel pada YouTube, ya. Bahkan ilmu drama adalah karya digital yang diciptakan pada para produsen dengan bantuan ahli digital, media dan juga ahli seni. Orang yang punya kesenian, punya ahli seni, punya karya seni drama, dia tidak akan terkenal jika tidak disiarkan dengan teknologi. Nah, untuk disiarkan, itu membutuhkan alat teknologi apa? Komputer. Nah, disitulah apapun pekerjaan kalian, pasti akan berhubungan dengan komputer. Ya, akan berhubungan dengan komputer. Tidak bisa lepas dari itu. Oke. Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa mendatang pelajar Indonesia tidak hanya mampu menggunakan teknologi. Dulu di TIK kalian hanya mampu menggunakan teknologi, tapi di informatika ini kita, pemerintah, guru-guru informatika mengusahakan agar kalian dapat memahami strategi pemecahan persoalan dengan menggunakan komputer, teknologi komputasi yang tepat guna, yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Oke, ini disebut dengan komputasional. Nah, artefak komputasional berupa perangkat lunak seperti Android. Android itu adalah sistem operasi pada perangkat handphone. Ada lagi yang lain, iPad itu apa? Ya, sistem operasinya. Lalu ada Windows, itu sistem operasi. Aplikasi media sosial, Instagram, Twitter, dan lain-lain itu merupakan aplikasi media sosial.
sosmed ya, ialah pekerjaan tim. Nah, ini minggu depan Bapak ingin kalian akan membuat sebuah tim, mungkin yang Bapak yang akan memberikan atau yang membuat tim, kita akan buat breakout room, kerja kelompok di Google Meet ya. Nanti kalian tunjuk ketuanya siapa, lalu kalian buat peran-peran apa kerjanya. Nanti minggu depan. Ya. Sebuah aplikasi Twitter, aplikasi Instagram, aplikasi Facebook, aplikasi yang lainnya, atau sistem operasi yang telah dibuat oleh sebuah perusahaan, tentunya dibuat dengan sebuah kolaborasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya agar mendapatkan hasil yang baik. Oke. Pengerjaan perangkat lunak yang kompleks tersebut perlu direncanakan dengan baik, pasti. Suatu hal harus direncanakan dengan baik agar menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki. Selesai dalam jangka waktu tertentu dan anggaran tertentu. Nah, inilah jika kita ingin membuat sesuatu, kita harus punya rencana, kita harus punya target yang dapat diselesaikan, dan tentunya ada anggaran yang untuk dapat dikeluarkan dalam pembuatan aplikasi. Banyak insinyur perangkat lunak yang bekerja bersama dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Jadi kalau kalian anggap Android itu dibuat oleh hanya satu orang programmer, itu salah. Android itu dibuat oleh beberapa pekerjaan yang lain. Atau aplikasi, jangan Android lah, misalkan Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Itu dibuat oleh sebuah tim. Ya. Lalu dalam tim itu terdapat beberapa anggota bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Sini ya, mereka yang memiliki tugas dan peran yang berbeda, setiap pekerja harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut dan bekerja dengan profesional. Peran pekerjaan diantaranya ialah software analis, software designer, software developer, software tester. Peran tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Jadi programmer di mana? Programmer ada di sini. Software developer itu adalah programmer. Nah, dia akan membuat sebuah aplikasi sesuai dengan yang diinginkan oleh software designer. Nah, ini jadi mereka bekerja sama. Nah, software designer bekerja berdasarkan analisa dari software analis. Sini. Ya, jadi mereka saling berhubungan, kerjasama. Misalkan di sini, ini dia adalah software analis. Misalkan si ibu ini. Lalu si ibu satu lagi yang di depan adalah software developer. Ya. Lalu yang di sini adalah software designer. Mereka saling bekerjasama, membuat sebuah produk. Mereka mempunyai peran masing-masing, mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing. Setelah produknya selesai, hasilnya bagus, ada yang disebut dengan software tester. Ini yang terakhir. Software tester itu akan bekerja untuk mengetahui kelemahan dari produk yang telah kita buat. Apakah ada bug, atau ada error, atau kerusakan, nanti dilaporkan ke mereka, yaitu analis, desainer, atau developer. Nanti aplikasi atau produknya akan segera diperbaiki. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam tugas ke-1. Waktu kalian sebenarnya 10 menit, tapi bisa lebih, tergantung kemampuan dan kompetensi kalian. Sebelum membuat ini, Bapak lebih baiknya mencontohkan dulu. Ya, baik, Bapak akan mencontohkan tugas ini. Kalian bisa buka Google Drive. Kalian buka Google Drive kalian yang di MAN 9. Ya. MAN 9. Ini Google Drive saya yang di yoga@madrasah.id. Kalau kalian bisa lihat, kapasitasnya besar sekali ya yang saya gunakan. 107,64 GB. Luar biasa kan? Kalau kalian mungkin masih 0 ya. Kalau saya sudah sampai 107,64 GB. Baik. Saya akan menggunakan yang email MAN 9 saja, yoga@man9-jkt.sc.id. Kalau kalian punyanya mansel.id yang lebih singkat. Baik, ini adalah hasilnya. Wow, ini kalau kalian bisa lihat kapasitas penyimpanan saya
sudah mencapai 1,53 terabyte, yang artinya ada 1.530 gigabit yang berada di Google Drive MAN 9 saya. Ini luar biasa, amazing nih ya. Orang jarang seperti ini ya. Kan rata-rata 15 giga itu untuk gmail.com biasa. Ini sampai 1,5 terabyte dalam aplikasi punya saya ini. Oke, baik. Tadi kita lihat di pertemuan kedua, buatlah folder buku kerja siswa dengan menggunakan Google Drive. Klik baru, klik folder, ketikkan di sini buku kerja siswa. Buku, ingat ya, karena ini judul, huruf depan itu harus besar. Buku kerja siswa. Jadi B-nya besar, K-nya besar, S-nya besar. Karena ini adalah judul ya, atau nama. Jadi harus besar depannya. Jangan huruf kecil semua, jangan. Ya. Lalu kita klik buat. Kita tunggu. Baik, ini sudah ada buku kerja siswa yang kita buat. Di sini sudah terlihat jam 9.41 dibuat oleh saya. Klik 2 kali saja. Klik 2 kali. Kalau sudah diklik 2 kali, otomatis di atas itu ada namanya drive saya, lalu buku kerja siswa. Oke ya, di bawahnya masih kosong. Belum ada data sama sekali. Kita lihat perintah yang ke-1, buatlah folder dengan nama ini. Jadi kita akan membuat 5 folder. Yuk, kita buat. Ini masih kosong ya. Kita buat, klik baru, folder. Oke. Sama catatan berpikir. Ingat ya, judul itu harus ada huruf besar. Harus huruf besar ininya depannya. C-nya, B-nya, ini huruf besar, K-nya. Ya. Saya klik buat. Sudah jadi. Klik baru, klik folder, kita buat yang kedua. Oke. Kita buat yang ketiga. Pekerjaan ini, tugas ini kalian kerjakan hari ini, jangan kalian kerjakan minggu depan atau nanti-nanti. Karena ini adalah hal yang paling mudah, yang mudah dibuat. Oke, klik folder baru lagi. Oke. Folder baru lagi, kita sama punya 5 folder. Oke. Tugas yang pertama sudah dinyatakan selesai, kita sudah punya 5 folder. Lalu tugas yang kedua, berilah warna pada setiap folder tersebut. Biar lebih keren, kita kasih warna. Oke, bebas. Kalian mau ganti warna apa? Saya kasih warna merah. Saya ganti warna hijau. Saya ganti warna biru. Saya ganti warna orange. Nah, saya ganti warna pink. Nah, ini dia, sudah Bapak kasih warna, ya. Kalian sudah dapat mengerjakan dengan baik. Lalu kita masuk ke nomor 3. Buatlah dokumen jurnal siswa dengan menggunakan Google Spreadsheet sesuai pada contoh buku informatika halaman 12. Nah, buku informatika ini Bapak sudah informasikan kepada kalian, itu ada di website Bapak, caturyogam.info. Caturyogam.info, tampilan website Bapak seperti ini. Kalian ke bawah aja. Di bawah itu ada buku mata pelajaran kelas 10. Diklik. Tutup. Oke. Lalu ke bawah. Nah, ini bisa kalian baca. Ya. Oke, kita tunggu.
Halaman 12, kita cek halaman 12. Halaman 5, halaman 7, halaman 8, halaman 9. Nah, ini halaman 15. Kita disuruh buat seperti ini. Nama kelas semester dengan menggunakan Google Spreadsheet. Baik, kita klik baru, klik Google Spreadsheet di sini, lalu klik buat dan bagikan, itu berada di buku siswa ya. Lalu kalian ketikkan di sini jurnal siswa. Jurnal siswa. Judulnya. Enter. Lalu buat di sini misalkan nama kelas semester. Lalu dibuat sesuai dengan ini, apalagi minggu ke aktivitas. Minggu ke aktivitas lalu apalagi topik yang aku pelajari. Topik yang ku pelajari. Lalu refleksiku. Oke. Oh, rangkuman refleksiku. Rangkuman refleksiku. Rangkuman refleksiku. Oke. Ini bisa dilebarkan. Ini juga bisa dilebarkan. Nah, ini juga bisa. Lalu kalian misalkan minggu ke-1, minggu kedua, lalu mau ditambahkan sampai 10 misalkan. Mau dihapus, 10 aja misalkan. Contoh ya. Atau sampai 18 sesuai dengan mata jalan TIK. Lalu ini di blok. Lalu ini di center, kata tengah. Lalu kita kasih warna, contoh. Kita kasih bordernya. Kita kasih warna hijau, sesuai dengan yang ada di buku halaman 15 tadi ya, 15. Oke, ini saya tambahkan. Aktivitas minggu ke-1 kemarin adalah namanya pengenalan dan kontrak belajar. Ya. Topiknya adalah kontrak belajar. Oke. Rangkumannya bla bla bla. Kalian isi. Nah, lalu hari minggu kedua adalah ini. Materinya tadi adalah informatika dan keahlian generik. Ya. Jadi kalian ketik di sini. Jadi ditulis nama, kelas, semester, ya, ditulis. Ini tidak perlu disimpan karena dia akan otomatis menyimpan secara otomatis. Ini di close saja. Ya. Kalau kita masuk ke di sini, ini otomatis sudah ada yang namanya jurnal siswa. Oke. Kalian perhatikan untuk mengirim di e-learning itu hanya linknya saja yang dibagikan. Bagaimana cara mengirim tugas? Pertama, kalian perhatikan, klik buku kerja siswa, lalu bagikan. Oke. Ini sesuai dengan contoh atau soal yang di nomor 4. Share atau berbagi ke yoga @man 9 ini. Ya. Masukkan yoga @man 9 gkt.sc.id. Oke, kalau sudah, dia posisinya adalah editor, bukan memberi komentar atau penghasilan saja, tapi berikan editor. Tulis, Pak, saya kirim tugas. Sudah diisi, ya, lalu klik kirim. Oke. Nomor 4 ini sudah kalian lakukan. Lalu bagaimana cara mengirim tugasnya? Cara mengirim tugasnya, kalian klik lagi di sini di buku kerja siswa. Lalu klik dapatkan link, klik dapatkan link.
Oke. Lalu klik salin link. Nah, salin link inilah yang dikirim ke e-learning madrasah, external link ya, link ini. Link ini kirim, nanti Bapak nilai hari ini. Oke, tugas ini adalah sampai hari ini, kalian jangan sampai tertinggal. Bapak cukupkan kegiatan Bapak di pertemuan yang kedua untuk kelas 10 IPS 2 ya. Silakan kalian fokus seperti apa, Rofiko ya? Rofiko ada? Rifku, oh ya, Rifku. Rifku, silakan ditutup kegiatan saya ya. Dengan apa silakan. Alangkah baiknya karena pembelajaran pada hari ini telah selesai, alangkah baiknya kita berdoa sebelum keluar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Jangan lupa mengerjakan ya. Silakan boleh live dari kelas saya. Silakan. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih ya. Bapak tadi Amara Zafira, Pak.